Selamat datang pemirsa, berjumpa dengan saya Enistar Intan. Berita terkini, kondisi dan penanganan sampah di lingkungan sekitar. Pada kesempatan kali ini, saya menampilkan hasil wawancara saya dengan ibu rumah tangga yang bernama Lasroida Siregar, atau yang lebih dikenal dengan Mama Sylvia. Ibu Lasroida peduli pada lingkungan sejak kecil karena dari kecil sudah diberi pekerjaan rumah agar rumah nyaman dan bersih. Masalah buang sampah di sekitar rumah Ibu Lasroida tidak terlalu parah, bisa dibilang lumayan. Jadi sampah yang biasanya di sekitar adalah sisa jajanan dan daun-daunan kering yang jatuh. Sampah-sampah itu berasal dari jajanan anak-anak yang dibuang sembarangan. Waktu dan hari tertentu, sampah lebih banyak saat libur sekolah, hujan, dan kemarau. Sampah-sampah itu tidak mengganggu aktivitas udara karena sering dibersihkan Ibu Lasroida, suami, dan anak-anaknya. Agar anak-anaknya tahu mana sampah yang harus dikumpulkan dan mana sampah yang harus dibakar. Ibu Lasroida melihat sampah yang berserakan agar tidak terjadi konflik pada tetangga-tetangga sekitar. Bagi yang lewat jalan kaki dan pengendara, mereka tidak merasa terganggu. Sebelum Ibu Lasroida buang sampah, terlebih dahulu ibu itu melakukan pemilihan sampah agar tahu yang mana yang harus dibakar dan dibuang ke tempat yang biasanya sampah diangkut. Konflik antar warga tidak ada, cuman tetangga pernah menanyakan kepada ibu itu, apakah sampah yang ada di depan rumah saya ini yang terbawa arus, apakah ini sampah ibu? Seperti itu. Agar mengatasi sampah-sampah ini, membuat tong sampah di depan rumah. Langkah yang perlu dilakukan agar sampah tidak berserakan lagi adalah sampah yang dilihat langsung dimasukkan ke tong sampah atau bisa disimpan ke dalam tas terlebih dahulu sebelum dibuang ke tong sampah yang terdekat. Ibu Lasroida berharap ke depannya masyarakat atau warga agar saling menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Ibu Lasroida juga mengatakan agar setiap warga memiliki tong sampah di rumahnya dan jika ada sampah di sekitar dikumpulkan ataupun dibakar. Cara Ibu Lasroida mengajar anak-anaknya dan para remaja agar peduli lingkungan itu dengan cara mencontohkan mereka atau mengarahkan mereka dengan menegur mereka saat membuang sampah sembarangan. Demikianlah berita saya. Halo Ibu, salam kenal. Bolehkah saya melakukan wawancara dengan Ibu tentang masalah buang sampah sembarangan? Halo juga, salam kenal kembali, boleh? Silahkan. Oke, sebelum itu saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan Ibu, nama saya Enistar Intan Sinaga, saya dari SMP 11 Mandau. Kalau boleh tahu, Ibu boleh Ibu boleh memperkenalkan diri biar kita lebih akrab. Oke, perkenalkan nama saya Lasroida Siregar atau lebih dikenal dengan Mama Sylvia. Saya tinggal di Jalan Nila. Kalau boleh tahu, usia Ibu berapa sekarang? Usia saya sekarang 34 tahun. Kapan Ibu peduli pada lingkungan? Peduli pada lingkungan itu ketika saya masih berumur dari kecil saya sudah diajarkan untuk peduli dengan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Menurut Ibu, masalah buang sampah sembarangan di sini parah nggak ya? Kalau menurut saya pembuangan Pembuangan sampah. Kalau di tempat saya ini buang sampah sembarangan itu ada, tapi tidak terlalu banyak. Pernah Ibu melihat sampah berserakan di depan rumah Ibu atau di samping rumah? Pernah. Jadi sampah apa aja yang biasanya Ibu lihat? Yang saya lihat itu sampah plastik, sampah sisa-sisa daun dari pepohonan,
dan hasil kayu-kayu dari pepohonan juga ada kata daun pisang gitu. Menurut Ibu dari mana aja sampah itu berasal? Nah, kalau di tempat saya ini sampah itu biasanya berasal dari anak-anak kadang bermain di sekitaran rumah. Mereka itu kalau bermain biasanya sambil jajan. Nah, sampah itu berasal dari sisa bekas jajan mereka, itu sampah plastik. Dan yang kedua, sampah itu biasanya kalau hujan turun lebat, karena di daerah saya ini agak rendah, jadi sampah-sampah yang dari atas biasanya turun ke tempat saya ini. Sampah daun atau juga plastik-plastik yang di jalan, yang diparit mau sampai ke halaman rumah. Apakah tempat itu kayak sering jadi tempat buang sampah sembarangan? Tidak, paling sering terbawa arus lah, seperti itu. Apakah ada waktu atau hari-hari tertentu saat sampah itu lebih berserakan atau lebih banyak? Biasanya kalau anak-anak lagi libur dan di musim hujan. Apakah sampah itu mengganggu air, tanah, atau udara di sini? Kalau sejauh ini sih tidak mengganggu. Bagaimana kondisi lingkungan dulu sebelum ada masalah sampah sekarang ini? Saya tinggal di sini sudah beberapa tahun. Masalah sampah tidak terlalu berdampak di tempat kami ini. Paling kalau hujan, karena air kan, kalau hujan kan airnya otomatis banyak kan. Nah, yang jadi masalah di sini tuh kalau paritnya nggak sanggup menampung air yang dari atas. Misalnya kan tempat kami ini rendah, kalau dari sana itu agak tinggi, jadi ke tempat kami ini air otomatis sampah-sampah yang ada di parit orang lain juga terbawa. Nah, biasanya itu yang menyebabkan air naik, volume air itu agak naik karena pembuangannya kecil. Gimana rasanya Ibu ketika melihat sampah yang berserakan di depan halaman rumah Ibu atau di dekat rumah Ibu? Ya, saya risih. Apakah sampah itu mengganggu aktivitas harian Ibu atau keluarga Ibu? Tidak terlalu, karena tidak terlalu banyak. Pernahkah sampah itu menyebabkan kesalahpahaman atau konflik antar warga? Tidak pernah. Sejauh ini selama saya di sini belum pernah ada konflik gara-gara sampah. Apakah ibunya merasa tidak nyaman atau tidak aman karena sampah itu? Tidak terlalu, karena tidak terlalu banyak. Seperti yang saya bilang tadi, sampahnya tidak terlalu banyak. Apakah masalah sampah juga bikin masalah sama kayak ada yang lewat-lewat di sekitar sini, anak-anak sekolah gitu? Enggak, karena sampahnya bukan di jalan. Biasanya sampah itu karena kalau anak-anak kan biasanya main di halaman rumah, sampah itu diletak di halaman rumah. Kadang kalau hujan, sampah yang dari jalan itu malah turun ke halaman. Jadi kalau untuk di sekitaran jalan tidak ada masalah.